Langsung aja? Ya, langsung saja setelah dibuka ya tadi, dibuka dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lanjut ke materi yang seperti biasa akan disampaikan oleh Kak Naila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya inilah kita masih bisa bertemu di hari ini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat jasmani, sehat sehat ruhani, sehat jiwa ya. Dan juga tak lupa salawat dan salam tetap selalu kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, semua pengikutnya, ya, dan semoga termasuk pada kita selaku umat akhir zamannya. Oke, ya alhamdulillah di sini Kak Naila sudah ditemani sama Asmara, Audi, dan Sofi ya, yang kelihatan mukanya. Yang lain boleh dinyalain nih, biar rame, kayak biar kelihatan gitu kan, kayak lagi bertemu gitu, lagi tatap muka. Ya, yang lain ditunggu ya, muka-muka cantiknya. Udah lama kita nggak ketemu juga ya. Kemarin kan sempat Kak Naila bikin video ya karena emang lagi berhalangan jadi bikin video. Ada yang udah nyimak videonya? Yang video kemarin tentang apa? Pentingnya menuntut ilmu. Atau sebelumnya ada yang mau ada yang mau ditanyakan dari materi yang Kak Naila kemarin sampaikan? Iya. Jadi hari ini Kak Naila ingin mengulas ulang ya materi yang kemarin yang Kak Naila bikin di video. Takutnya kurang jelas atau bagaimana. Jadi Kak Naila mau ngulas sedikit materi yang kemarin. Jadi yang kemarin itu Kak Naila membahas pentingnya menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu ini penting bukan hanya untuk kita sebagai pelajar gitu ya, bukan hanya untuk orang yang lagi sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Tapi bagi seluruh umat manusia, terutama untuk umat muslim ya. Karena menuntut ilmu itu wajib ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ketika kita seorang muslim atau muslimah, berarti kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Gitu. Jadi jangan ada lagi alasan ya saya kan udah lulus sekolahnya, misalkan saya kan udah lulus kuliah misalkan gitu, atau misalkan saya kan udah jadi ibu gitu. Ya udah itu belajar mah udah bukan bukan kewajiban saya lagi, tapi kewajiban saya misalkan mengurus anak atau misalkan mengurus rumah tangga gitu kan. Ya, tapi walaupun dia sebagai seorang ibu tetap gitu dia harus tetap belajar gitu kan. Bagaimana cara mengurus anak kan juga harus ada ilmunya ya. Jadi bukan hanya ngurus aja gitu. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, kemarin pengertiannya menuntut ilmu itu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku
suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi semakin kita mendapatkan ilmu, efeknya atau konsekuensinya kita harus menjadi diri kita itu menjadi lebih baik gitu dengan ilmu itu. Gitu. Kan ilmu itu kan juga nur ya, ilmu itu kan cahaya gitu. Ketika kita mendapatkan ilmu, berarti kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan kita mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu, maka kita berarti ini yang saya lakukan ini sebelumnya salah gitu. Jadi kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah gitu, sehingga bisa memperbaiki diri gitu ya. Berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu, jadi dia melakukan sesuatunya itu tidak dilandaskan dengan ilmu. Jadi ya seenaknya dia aja gitu, yang menurut dia itu baik ya dia lakuin gitu. Jadi melakukan sesuatunya itu atas landasan keinginan atau atas landasan nafsu gitu ya. Jadi ya bebas gitu, tanpa ada aturannya gitu, tanpa ada ilmunya. Itu orang yang bedanya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Nah kemarin Kanela juga hukum menuntut ilmu. Yang pertama itu dasarnya ada dalam hadis Rasulullah yang tadi Kanela sampaikan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Terus waktunya itu minal mahdi ilal lahdi ya. Dari buayan, dari ketika kita lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat atau sampai kita meninggal. Artinya ketika kita masih hidup, berarti masih diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu ya. Makanya kan sekarang kan banyak ya yang kayak udah sepuh ya, udah nenek-nenek, udah kayak kakek, masih seneng ngaji gitu ya, ke pengajian gitu. Bukan berarti bahasanya kadang kalau orang sekarang kan ada bahasanya, iyalah kan udah udah bahasa kasarnya ya, udah bau tanah gitu ya, harus banyak-banyak taubat gitu ya. Kalau misalkan bahasa orang sekarang gitu ya, ya bukan berarti dia tahu dia mau meninggal terus dia banyak-banyak bertaubat, bukan berarti begitu, tapi emang itu kewajiban dia menuntut ilmu selama dia masih hidup gitu. Ya kan kalau meninggal mah nggak tahu ya, nggak maksudnya nggak mandang umur, mau dia itu muda, mau dia itu tua, mau dia sakit, mau dia sehat, ya kalau emang udah waktunya Allah mencabut nyawanya yang dia akan meninggal gitu. Tapi orang sekarang kebanyakan ya di luar sana berpikirnya begitu. Ya kita mah masih muda, ya senang-senang aja gitu kan. Menikmati masa muda gitu kan, dengan berhura-hura, dengan senang-senang, dengan segala sesuatu yang dilakukan tuh ya dengan keinginan dia, dengan nafsu dia gitu. Ada juga yang bilang, Kanela sering banget tuh dengar tuh, udah tobat mah nanti aja kalau udah tua, kalau udah umur mau meninggal. Mau meninggal, ya Allah. Ya jadi itu perkataan yang sangat salah banget ya gitu, karena ya kita kan nggak tahu ya meninggal itu kapan gitu kan, karena umur kan nggak ada yang tahu gitu, itu rahasia Allah gitu. Yang menjadi tugas kita itu ya tadi, kita harus banyak ya tadi menuntut ilmu salah satunya gitu ya, banyak-banyak beribadah gitu kan. Bahkan beribadah pun tanpa ilmu itu tidak ada nilainya di mata Allah ya, di sisi Allah gitu ya. Jadi ilmu itu sangat penting gitu ya. Ketika kita pengen ibadah nih, misalkan contohnya aja kalau anak kecil ya, pengen sholat, tapi dia kan belum tahu nih ilmunya, misalkan sholat subuh berapa rakaat, akhirnya jangankan anak kecil ya, kayak anak besar yang tapi dia nggak tahu ilmunya gitu. Misalkan dia, saya pengen memperbaiki diri nih deh gitu kan, misalkan sholat subuh harusnya dua rakaat, tapi dia pengennya biar pahala dia banyak, akhirnya dia nambahin rakaatnya 3, 4 gitu. Itu boleh apa enggak? Dia menganggapnya biar pahala saya banyak, jadi saya nambahin rakaat gitu. Ya sebenarnya sih bahasanya niat dia bagus ya gitu ya. Wow, udah mau habis nih. 10 menit lagi. Ya.
ya mungkin niat dia baik gitu kan, ingin memperbanyak pahala gitu. Tapi dia tidak tahu ilmunya gitu. Tapi dia ini iPhone siapa? Ya, jadi dia apa namanya? Nggak tahu ilmunya gitu, nggak tahu syariat ya, nggak tahu aturan apa namanya yang harus dilakukan gitu kan. Akhirnya ya itu terserah dia gitu, yang penting dia ngelakuin gitu kan. Jadi intinya segala apapun yang kita lakukan tanpa adanya ilmu itu tidak akan bernilai ya, atau sia-sia gitu. Makanya kenapa kita menuntut ilmu itu diwajibkan. Ya, oke, tadi yang pertama itu hadis Rasulullah ya, yang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, waktunya dari minal mahdi ilal lahdi, dari ketika kita lahir sampai ketika kita meninggal. Oke, yang kedua, dasar hukum menuntut ilmu itu ada dalam Quran surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr ya. Ya, surat Al-Asr itu walaupun cuma 3 ayat ya, dan itu kalau kita hafalin lumayan gampang ya. Dan biasanya surat Al-Asr itu setiap pengaji dulu, kalau kita ngaji itu kalau mau pulang pasti baca surat Al-Asr dulu gitu. Jadi walaupun itu ibaratnya simple, surat yang simple menurut kita, yang pendek, tapi maknanya begitu luas ya, maknanya begitu dahsyat lah gitu. Kan wal asr, demi masa. Kalau bicara ke masa berarti kan waktu ya. Demi waktu, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa? Kok manusia bisa diancam oleh Allah dalam keadaan kerugian? Gitu. Lanjut ke ayat 3-nya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan yang illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, yang mengajarkan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mengajak kepada kesabaran gitu. Ya, jadi di surat Al-Asr ini ada 4 poin ya. 4 poin manusia yang tidak akan mengalami dia pasti akan mengalami kerugian kecuali 4 hal ini. Dia mempunyai 4 hal ini gitu. Yang pertama dia beriman ya kan, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, terus yang ketiga watawassaw bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran, dan watawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi semua orang itu oleh Allah dalam Quran surat Al-Asr itu dikatakan rugi gitu kan. Semua orang itu dikatakan rugi, tapi kecuali bagi 4 yang tadi tuh, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran gitu. Ya, jadi itu udah wal asr itu udah jadi peringatan buat kita ya gitu, sebagai seorang umat muslim terutama. Jadi waktu itu sangat penting lah gitu. Waktu itu kan kalau dalam hadis itu waktu itu bagaikan pedang gitu. Apabila kita tidak lari gitu, maka dia akan menghunus kita gitu. Jadi apabila kita mau diem aja gitu kan, kayak ya udah waktu mah, kan ada yang bilang juga ya, waktu mah kayak air ya, mengalir aja, udah kita ikutin aja gitu. Nggak bisa begitu ya. Jadi intinya kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu. Jadi jangan ya udah, misalkan hari Minggu nih, hari Minggu kan libur ya, ya udah di rumah aja, diem aja gitu kan. Ya apalagi sampai melakukan hal-hal yang ya boleh lah kalau ada hiburan sesekali gitu ya. Tapi kalau misalkan
dalam seharian itu emang benar-benar gak ada waktu yang digunakan untuk manfaat, itu kita akan menjadi manusia yang rugi gitu, karena tadi tidak memanfaatkan waktu itu gitu. Ya kalau misalkan Kak nggak apa-apa kan Kak, misalkan kayak nonton bentar Kak sejam, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan emang kalau misalkan pengen ada hiburan ya nggak apa-apa gitu. Cuman jangan sampai kebablasan yang tadinya udah masuk waktunya sholat, akhirnya kita ditunda-tunda sampai akhirnya bablas gitu. Jadi tetap mengetahui kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim dan juga sebagai anak gitu ya. Kadang kan kalau kita kan sebagai anaknya, waktunya kita membantu orang tua kan kadang di hari libur ya. Karena libur kan nggak ada apa-apa gitu, nggak ada tugas, nggak ada apa gitu. Jadi kita manfaatin waktu libur kita itu untuk membantu orang tua gitu ya. Itu tadi dalam Quran surat Al-Asr. Jadi intinya tadi orang yang menuntut ilmu itu dia orang yang menuntut ilmu itu ketika dia menuntut ilmunya itu niat karena Allah dan menuntut ilmunya itu untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi, maka dia akan mendapatkan 4 poin tadi itu. Imannya akan bertambah, dia juga akan beramal soleh. Menuntut ilmu kan ketika kita mengamalkannya akan menjadi amal soleh. Lalu dia juga akan bisa menasihati temannya dalam mentaati kebenaran ya, atau menasihati dalam kebenaran gitu. Kita kan udah dapat ilmu nih, ilmu kebenaran gitu ya, ilmu agama. Kita share ke teman kita, jadi saling menasihati. Dan juga dalam kesabaran gitu. Ketika ada teman kita yang mendapatkan ujian, cobaan, masalah, kita kita motivasi gitu. Ya dengan kesabaran kayak gitu. Ya. Lalu masuk kepada kalau tadi kan dasar hukumnya ya, dasar hukum nuntut ilmu itu tadi hadisnya Rasulullah dan juga surat Al-Asr. Nah, di sini juga ada hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dalam hadis itu banyak yang disebutkan ya. Kanela bacakan beberapa saja. Rata-rata di sini dalam hadis itu menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Ada dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ada juga dari hadis Bukhari, barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan atau ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu dari hadis riwayat Tirmizi, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ya, artinya ketika seseorang dia keluar dari rumahnya itu untuk menuntut ilmu, terus dia di jalan misalkan ada kecelakaan, itu terus dia tidak tertolong, dia meninggal, itu matinya itu mati syahid gitu ya. Sama dengan orang yang lagi berjihad atau berperang gitu ya. Karena menuntut ilmu ini salah satu jihad gitu ya, jihadnya seorang muslim gitu ya. Maka ketika ada orang yang menuntut ilmu gitu ya, dia belum sampai ke tempat untuk menuntut ilmunya itu, atau majelis ilmunya itu dia belum sampai, dia udah kecelakaan atau dia tiba-tiba ya itu meninggal, itu dia masuknya sebagai orang-orang yang mati syahid gitu, karena tujuan dia untuk menuntut ilmu gitu dan memudahkan baginya jalan menuju surga. Orang-orang yang meninggal mati syahid kan Allah janjikan itu ya surga ya. Seperti dulu zamannya Rasulullah itu sahabat-sahabat yang berperang di jalan Allah itu kan meninggalnya matinya mati syahid. Itu sama juga kayak kita ya yang niatnya untuk menuntut ilmu, kalau misalkan dalam perjalanannya tiba-tiba memang Allah memanggil kita, jadi seseorang yang menuntut ilmu sama dengan nilainya itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah.
ada juga khairukum, sebaik-baik kalian adalah ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, gitu ya. Ya, kayak misalkan hari ini kita sedang belajar ilmu agama gitu ya. Ilmu agama dan juga kita mengamalkan isi daripada Al-Qur'an gitu kan. Jadi belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya gitu. Itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian. Nah, ada juga dalam hadis riwayat Abu Daud, kelebihan seorang alim atau ilmuwan terhadap seorang abid atau ahli ibadah ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. Jadi kita udah ahli ibadah nih, tapi kita ditambah dengan menuntut ilmu gitu. Jadi ibarat si ilmunya ini ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. Jadi dia yang yang menyinari ya, yang pokoknya dia tuh yang terlihat gitu kan di antara bintang-bintang gitu. Masih banyak lagi ya. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal. Jadi kita boleh iri tapi hanya dengan dua hal ini. Yang pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu dia mengeluarkan hartanya itu, seseorang yang diberi harta atau rezeki oleh Allah lalu dia mengeluarkan hartanya itu atau menggunakan hartanya itu di jalan Allah, di jalan kebenaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita boleh iri sama orang yang diberi hikmah oleh Allah di mana dia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Artinya kita boleh iri kepada orang yang punya ilmu yang banyak terus dia mengajarkan ke orang-orang gitu. Kayak misalkan kita iri sama guru gitu ya. Dia kok pinter ya gitu. Jadi irinya itu buat kita itu semangat untuk terus belajar. Irinya itu kita untuk semangat untuk bersedekah gitu. Jadi kita hanya boleh iri dengan dua hal itu tadi. Orang yang diberi harta terus dia mengamalkannya atau mengeluarkannya di jalan Allah, di jalan kebenaran. Dan yang kedua, dia mempunyai ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya gitu. Maafin ya, suaranya lagi serak. Oke, masih banyak lagi ya hadisnya ya. Itu tadi Kanela hanya beberapa yang dibacakan. Lalu yang keempat ini ada hukum menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya terbagi dua ya. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu syar'i sama ilmu yang bukan syar'i. Apa sih yang ilmu syar'i itu ilmu apa sih? Ya, tadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum menuntut ilmu itu fardu ain ya, wajib bagi setiap muslim ya. Artinya bahwa seseorang mukallaf itu yang terbebani kewajiban, yang memiliki kewajiban, yang dia tidak dapat menunaikan kewajiban terhadap dirinya kecuali dengan ilmu tersebut. Jadi dia mukallaf itu orang yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu gitu. Jadi ya kita sebagai mukallaf juga ya, orang-orang yang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Contohnya seperti cara berwudu, sholat dan sebagainya, itu merupakan ilmu-ilmu syar'i ya, ilmu fikih ya, ilmu ilmu fikih, ilmu hadis gitu kan, ulumul hadis, terus ulumul Quran, terus akidah, terus sejarah ya, dan macam-macam dan masih banyak lagi ilmu-ilmu syar'i. Ilmu-ilmu syar'i itu artinya ilmu-ilmu agama ya, ilmu-ilmu yang menghantarkan kita kepada kebenaran. Ya,
hadis yang tadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, Nawawi mengatakan, jadi hadis ini sebenarnya tidak kukuh ya, bukan tidak kukuh. Apa sih namanya? Tidak kuat gitu, tapi maknanya benar ya. Jadi menuntut ilmu tidaklah wajib kecuali setelah ada kewajiban tersebut terhadap dirinya. Gitu. Artinya ilmu itu tidak wajib bagi orang yang memang dia itu tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu, kayak misalkan orang luar gitu ya. Sedangkan kita sebagai orang muslim sudah Allah udah Allah perintahkan untuk menuntut ilmu gitu. Jadi yang tadinya tidak wajib menjadi wajib gitu. Ya. Adapun ilmu-ilmu syar'i yang menuntutnya adalah disunnahkan, seperti mendalami tentang pokok-pokok dalil, menekuni dengan segenap kemampuannya yang dengannya bisa menyampaikannya kepada fardu kifayah. Artinya gini, ilmu-ilmu syar'i ini menjadi fardu kifayah ketika misalkan nih, kayak misalkan Kanaila punya ilmu nih. Misalkan di sebuah kampung itu ada ustadz yang yang membimbing masyarakat yang ada, orang-orang yang ada di kampung itu untuk mengajar agama. Fardu kifayah itu artinya ketika udah ada satu orang yang menguasai ilmu, maka itu udah masuk pada syarat gitu. Jadi harus ada yang bisa mengajari gitu. Ya, jadi dalam satu kampung itu harus ada yang bisa mengajari ilmu agama gitu, untuk diajarkan kepada yang lainnya gitu. Ya, lalu yang kedua, ya tadi ilmu syar'i itu tadi ya, seperti menghafal Quran, menghafal hadis-hadis, terus ilmu usul fikih, nahwu, shorof, bahasa Arab, ijma, dan sebagainya, pendapat ulama, dan lain-lain. Lalu yang ilmu yang bukan syar'i itu seperti ilmu dunia ya, ilmu yang bukan syar'i berarti ilmu dunia, urusan dunia, kayak ilmu kedokteran, ya ilmu fisika ya, terus biologi, terus ekonomi ya, IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia gitu, dan yang lainnya. Ya, tapi ilmu non syar'i, ilmu yang bukan syar'i ini berhubungan dengan ilmu yang syar'i gitu ya, atau mendukung ilmu yang bukan syar'i ini, mendukung sebagai pendukung dari ilmu yang syar'i ini gitu. Kayak contohnya ilmu matematika, ilmu menghitung, itu berhubungan dengan ilmu fikih tentang muamalah, kayak tentang hak waris ya, harta warisan gitu kan. Itu kan harus ada bagian-bagiannya tuh, untuk untuk anak perempuan berapa, untuk anak laki-laki berapa, terus untuk nasab-nasabnya juga berapa gitu. Itu kan perlu dihitung ya. Nah, itu pakai ilmu matematika gitu. Jadi ilmu dunia, ilmu bukan syar'i itu sangat berkaitan dengan ilmu syar'i. Kayak contohnya ilmu apa tuh? Misalkan kayak ilmu kedokteran juga ya. Ilmu kedokteran misalkan berhubungan dengan fikih juga, kayak kesehatan gitu kan. Kayak misalkan kebersihan gitu. Fikih kan juga meliputi banyak ya fikih ya. Kayak misalkan fikih wanita tentang kebersihan, kayak haid, nifas, dan macam-macam, itu kan berhubungan dengan dokter gitu, kedokteran, ilmu kedokteran gitu. Jadi sangat berkaitan erat ya antara ilmu syar'i dengan ilmu bukan syar'i. Makanya kita di sini bukan diperintahkan Allah bukan hanya menuntut ilmu syar'i aja, tapi juga menuntut ilmu yang bukan syar'i. Makanya kita disekolahkan gitu kan. Jadi
harus seimbang gitu. Artinya ilmu yang bukan syar'i ini sebagai pendukung daripada ilmu syar'i. Gitu. Jadi kita ngerti gitu maksudnya daripada ilmu fikih itu gimana sih gitu. Nah, misalkan kita dengan mempelajari kayak biologi tentang apa organ-organ tubuh gitu kan. Kita jadinya tahu gitu kan. Jadi sangat berkaitan erat. Oke. Waktunya sampai jam berapa? Waktunya 15 menit lagi. Oke deh. Ya. Ya, tadi itu ilmu syar'i dan ilmu bukan syar'i. Ya. Lanjut. Materi selanjutnya menuntut ilmu sebagai ibadah. Ya. Tadi yang udah Kanela jelaskan ya. Ilmu itu merupakan ibadah. Gitu. Jadi adik-adik solihah sekalian yang masih jadi pelajar, itu sebenarnya jika kalian belajarnya itu sungguh-sungguh gitu, ingin mengetahui atau ingin niatnya karena Allah, itu akan menjadi suatu ibadah ya. Sekolahnya ibadah, kita menuju sekolahnya ibadah, di sekolahnya kita ibadah, kita pulang juga kita ibadah. Gitu. Jadi seharian itu yang kita lakuin itu ibadah sebenarnya gitu. Tapi kalau niatnya itu karena Allah. Kalau misalkan niatnya karena ingin main, ya nggak apa-apa sih kalau main sama teman niatnya untuk belajar juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya misalkan berangkatnya mah pengennya sekolah tapi tiba-tiba belok gitu ya, nggak malah bolos atau misalkan malah pergi kemana sama temennya gitu ya, itu yang dihindari ya. Atau misalkan niatnya biar dapat duit jajan ya macam-macam lah ya. Tapi intinya menuntut ilmu itu merupakan ibadah ya, ibadah. Sebagian ulama mengatakan ilmu adalah sholat yang tersembunyi dan ibadah hati. Sholat yang tersembunyi. Sholat itu kan merupakan ibadah ya. Jadi ilmu juga sama gitu. Jadi dengan ilmu kita mengetahui gitu kan ya. Sama dengan kayak sholat juga kan kita kan harus punya ilmunya gitu ya. Kalau kita nggak belajar tentang sholat kayak bacaan-bacaannya, kita nggak akan tahu gitu. Harus bagaimana dulu, apakah kayak wudhu, apakah tangan dulu, apa muka dulu, apa kaki dulu, itu kan kita juga harus punya ilmunya. Dan ibadah hati. Jadi ibadah hati itu ilmu itu atau pengetahuan itu hanya kita yang tahu gitu. Ya orang mah kan nggak tahu ya, misalkan dia mah belajar cuman itu doang, misalkan ya karena disuruh mamanya misalkan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya hati seseorang gitu kan. Padahal dia niatnya sungguh-sungguh karena ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya, ayat kelima itu gimana? Ayat kelima Al-Baqarah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi umiru diperintahkan wa ma umiru liya'budullah untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mukhlis, dengan ikhlas din untuk agama gitu. Jadi menuntut ilmu itu juga merupakan suatu ibadah ya, ibadah dengan ikhlas ya, untuk agama, untuk din, untuk agama Allah. Lalu Nabi juga bersabda, barang siapa mempelajari ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menuntut ilmu itu dengan mengharapkan ini bertemu dengan Allah gitu. Ingin mengharapkan ridha Allah.
Ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapat bau surga pada hari kiamat. Oh, maksud dari hadis ini, barang siapa mempelajari ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Artinya dia mempelajari ilmu itu tujuannya itu untuk mendapatkan bagian dari dunia, misalkan kayak contohnya ya, dia belajar ilmu itu misalkan agar dia mempunyai titel mempunyai jabatan ya, misalkan dengan dia ilmu dia mendapatkan jabatan gitu kan, dengan ilmu dia disegani oleh orang-orang, dengan ilmu dia bisa sombong gitu kan, misalkan dia ingin mendapatkan dunia lah gitu istilahnya, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu ya. Itu sebenarnya itu kan bonusnya dari Allah ya, kalau misalkan emang dia niatnya karena Allah, lalu dia mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu atau mendapatkan jabatan yang bagus, itu kan sebenarnya bonus dari Allah karena kesungguhan dia gitu. Tapi kalau dari awal niatnya untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan mendapatkan dipuji-puji gitu ya sama orang, itu dari awalnya niatnya sudah tidak baik, maka Rasulullah Allah di sini mengancamnya dengan tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ya karena tadi ya di hadis yang sebelumnya juga bahwa ilmu itu menghantarkan kepada surga. Tapi ketika ilmunya itu dia tidak tujuannya dengan tidak baik, maka sebaliknya dia tidak akan mencium bau surganya aja, tidak akan mendapatkan apalagi sampai masuk surganya. Ya. Ya lanjut. Udah ya? Berapa menit lagi? Satu lagi ya. Ya, pentingnya menuntut ilmu. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Pelajarilah apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran. Belajarlah dari para ulama, karena ulama sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan harta benda, dinar ataupun dirham. Jadi, ini kok hilang, Pak? Lihat. Oh, iya. Ya, jadi maksudnya dari warisan para nabi, ya, warisan para ulama itu bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, bukan emas, ya, bukan jabatan, tapi ilmu, ya. Jadi sebaik-baiknya pewaris itu ilmu, sebaik-baiknya warisan itu ilmu, gitu ya. Karena dengan ilmu kita bisa bahkan ilmu juga kan merupakan amal jariah ya, ketika kita mempunyai ilmu lalu kita men-share ke orang lain gitu kan, orang lain men-share ke temannya yang lain gitu kan, itu ilmunya terus mengalir gitu ya. Ilmu yang kita dapat itu ketika orang itu mengamalkannya lagi, itu pahalanya terus mengalir ke kita gitu. Jadi sebaik-baiknya warisan itu adalah ilmu ya, bukan harta. Ya, mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang berpegangan kepadanya, berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan mereka. Jadi barang siapa yang mempunyai ilmu yang luas, maka mereka mendapatkan bagian yang banyak dari warisan mereka, karena warisan dari para nabi, daripada ulama itu ilmu gitu ya. Jadi orang yang
mempunyai banyak ilmu berarti orang yang mendapatkan warisan yang banyak dari para ulama, para nabi terdahulu, dari Nabi Muhammad gitu ya. Dan ilmunya juga bukan ilmu yang sembarangan semua ilmu gitu, tapi yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu dari amalan yang tidak akan putus pahalanya dari seorang muslim yang telah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi yang Kanela jelaskan ya, bahwa ilmu itu walaupun kita udah meninggal, ketika kita men-share-nya kepada kita membagikan kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang tidak mengetahui, itu ketika dia mengamalkannya terus, walaupun kita udah meninggal, itu pahalanya terus mengalir ke kita. Ya, jadi intinya tadi ya, pentingnya menuntut ilmu ya. Ilmu itu yang pertama wajib bagi setiap muslim ya, kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu itu menghantarkan kita kepada surganya Allah. Yang ketiga, ilmu merupakan suatu ibadah kita kepada Allah. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk daripada ibadah kita kepada Allah. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Kanela sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa intinya kita harus semangat ya menuntut ilmu ya. Apalagi kita masih muda banget kan ya. Otaknya masih cair banget untuk banyak menuntut ilmu gitu. Karena kalau misalkan sebenarnya otak manusia itu memori yang tidak terbatas gitu kan, dibandingkan dengan memori HP, memori laptop gitu ya, memori yang di luar gitu. Itu sebenarnya otak manusia itu memorinya tidak ada batasnya gitu. Hanya saja sayang kalau misalkan tidak dipakai dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Kanela sampaikan karena waktunya sudah mau habis ya. Nanti ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa didiskusikan. Kalau ada perkataan yang salah datang dari Kanela pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Geser. Sebentar. Ya, kembali lagi. Ya, terima kasih kepada Kanela atas materinya tentang pentingnya menuntut ilmu. Oke, selanjutnya masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi pertanyaan. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Tentang pentingnya menuntut ilmu. Pak, aku izin bertanya, Kak. Iya. Enji. Ngapain? Nailanya lagi kamar mandi bentar. Ya nggak apa-apa. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, Kak. Jadi cara ngasih tahu anak kecil itu gimana ya? Oh, bukan anak kecil, lebih kayak ke adik kelas yang masih kelas 7, kelas 6. Itu gimana ya, Kak? Soalnya kalau pembahasannya masuk ke dalil, kadang dia nggak ngerti. Cara ngasih tahu ke orang yang lebih muda lah ya, gitu ya. Sedangkan ya, mereka tapi belum kalau nggak disampaikan, itu gimana ya, Kak? Cara menyampaikannya. Oke, kita ini dulu ya. Kita tampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Biasanya sih kalau anak yang lebih muda, yang masih kecil gitu ya, yang kayaknya nggak sepaham deh sama kita gitu. Sedangkan kita udah ngasih tahu, dia susah. Dia nggak paham apa maksud kita, gimana sih cara ngasih taunya, perasaan
udah dikasih tahu deh jangan kayak gini, tapi kok dia ini ya kayak gitu misalkan. Kalau misalkan udah susah dikasih tahu, sebelum ngasih tahu kita berperilaku lah ya gitu. Misalkan kita Dek, ini ya sholat 5 waktu gitu. Dek, kalau berpakaian muslimah tuh nggak boleh sembarangan gitu, harus menutup aurat gini. Nah, kalau misalkan dia belum nggak mau dengerin nasihat kita, nggak mau dikasih tahu. Nah, coba lihat dari diri kita sendiri gitu ya. Kita udah bener belum gitu. Kita udah bisa jadi contoh yang baik belum buat orang yang kita kasih tahu gitu. Jadi yang pertama, kalau orang itu nggak bisa dikasih tahu ya, jadi balik lagi kepada diri kita gitu. Balik kepada diri kita, apakah diri kita udah baik gitu, sehingga kok gue ngasih tahu tapi kok anak itu nggak mau dengerin ya gitu. Itu kembali lagi ke diri kita ya. Kita contohin, pasti orang yang kita kasih tahu itu akan menilai gitu. Oh, itu kok orangnya bener gitu, baik gitu. Jadi biar mereka paham, kita juga ini ya minta pertolongan sama Allah ya. Ya Allah, semoga apa yang saya sampaikan nyampe kepada dia gitu. Jadi nggak menyampaikan ilmu itu nggak praktis, ada prosesnya. Tadi ya, dengan kita memberikan contoh yang baik, terus juga berdoa juga kepada Allah gitu supaya diberikan pemahaman. Mungkin Kak Naila mau menambahkan tadi pertanyaannya, gimana cara ngasih tahu ke orang yang belum paham gitu, yang anak-anak kecil lah gitu. Sedangkan mereka Masuk aja. Ya udah, gitu gitulah. Yang nanya siapa? Angie. Iya, tadi yang Kak Tifa sampaikan juga ini ya sudah benar ya. Jadi menyampaikan ilmu juga ya nggak gampang ya, susah gampang lah ya. Karena kan setiap orang yang kita kasih tahu gitu kan, ilmu itu kan bisa jadi nasihat juga ya, bisa jadi apa ya? Iya, bisa jadi teguran juga gitu kan. Kadang setiap semua orang tuh nggak bisa langsung nerima gitu kan. Kayak misalkan kita tuh sebenarnya lagi menyampaikan ilmu kepada dia gitu, tapi misalkan dia menganggapnya kok ini malah misalkan kayak menggurui gitu ya, kok jadinya malah apa ya, jadi kayak apa sih, kok so kayak yang paling benar aja misalkan. Biasanya suka ada orang yang ngomong kayak gitu ya, misalkan temen kita gitu ya, kadang kayak sendirinya udah bener aja gitu kan, udah ngasih tahu orang, ada kan yang begitu ya. Jadi nggak semua orang itu nerima gitu apa yang kita omongin ya, apa yang kita sampaikan gitu kan ya. Nah, ya tadi benar apa kata Kak Tipa, jadi selain kita ngasih tahu ke dia gitu ya yang benar gitu ya, kita juga mendoakan gitu ya, semoga dengan apa yang kita sampaikan sampai ke hati dia gitu kan. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman gitu kan. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk juga kepada kita ya. Jadi berikanlah kami petunjuk gitu. Karena kok cepet banget ya waktunya. Ya, karena kan yang berhak memberikan petunjuk kan hanya Allah gitu. Kita kan hanya sebagai apa ya istilahnya, wasilah kali ya. Jadi perantara gitu. Kita hanya sebagai perantara untuk menyampaikan kebenaran gitu kan. Kalau misalkan orang itu menerima atau enggak, itu serahkan kepada Allah gitu kan. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati gitu. Jadi selain tadi kita berdoa, kita juga terus introspeksi diri atau memperbaiki diri gitu. Jadi sebenarnya saya ngomong begini, sebenarnya saya juga udah bener belum ya gitu. Jadi selain kita mengasih tahu ke orang, kita juga introspeksi diri gitu, apakah yang kita omongin itu udah kita lakukan gitu. Jadi tadi selain kita terus berdoa kepada Allah, juga kita memperbaiki diri kita juga gitu. Jadi sebagai pelajaran buat kita juga gitu. Iya. Gimana Angie?
Ya, makasih Kak. Sama-sama. Ya, yang penting jangan sampai kendor semangat kita untuk terus menebar kebaikan gitu ya, untuk terus menyampaikan ilmu yang udah kita dapat gitu ya. Karena menyampaikan kebaikan itu termasuk kewajiban kita sebagai umat muslim juga. Dengan itu sebenarnya dakwah terkecil itu dengan kita mencontohkan ya, atau membagikan ilmu yang kita punya, itu termasuk dakwah gitu. Dan setiap umat muslim ditugaskan untuk berdakwah gitu ya. Jadi itu salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak nerima di perkataan kita gitu, ya sabar aja gitu, sabar sambil berdoa gitu ya. Terus tapi jangan juga nyerah, udahlah gitu kan, terus diajak terus gitu. Oke, Inji. Ya Kak, Ovan Kak Oke. ingin nanya lagi. Boleh. Iya, silakan. Kalau sampai jerumus ke arah perdebatan gimana tuh Kak? Sampai emosi, itu cara menengahinya itu gimana? Oke. Ya, sebenarnya agama Islam itu kan agama solusi ya. Jadi setiap permasalahan itu ada solusinya, itu ada di agama Islam. Di agama lain nggak ada. Jadi ketika sampai ada terjadi perdebatan, itu yang masuk itu bukan lagi akal ya, bukan lagi apa ya, itu udah ada godaan setan itu. Berarti kalau misalkan kalau debat secara debat secara baik-baiknya ya nggak apa-apa. Tapi kalau debatnya sampai emosi, sampai lu so tau lu gitu kan, emang lu udah bener lu gini, itu kalau misalkan dianya udah begitu, kitanya yang bukan kita yang mundur, kitanya sabar, kitanya yang kita yang ngalah dulu gitu, kita yang ngalah. Ya udah, kalau misalkan emang sampai berdebat gitu, sampai dia nggak nerima apa yang kita bicarakan, ya udah kita diam, kita sabar, sambil kita tadi berdoa gitu ya, minta dibukakan hatinya dia gitu kan. Ya semoga aja dengan kita berdoa Allah membalikan hatinya gitu. Karena kalau misalkan udah debat begitu terus dia nggak nerima, kalau kitanya makin jadi, malah yang tadi bukannya mau nyampein kebaikan, yang tadi mencapai kebaikan malah jadi penilaiannya jadi buruk gitu. Bahkan bisa jadi memutuskan tali silaturahim yang tadinya berteman jadi sobek gitu kan, gara-gara kita ingin menyampaikan kebenaran tapi kitanya tidak sabar gitu kan. Makanya tadi kan salah satu poin dari surat Al-Asr kan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi selain kebenaran juga kesabaran gitu. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kita juga harus sabar menyampaikannya gitu. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu sih bagus, tapi kalau emang orang itu tidak menerima ya udah gitu, jangan dipaksakan kayak gitu. Jadi kitanya harus mengalah dulu sambil terus berdoa. Gitu, Winji. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa dicukupkan? Masih ada 6 menit lagi ya, sampai setengah 12. Aku Kak. Iya, Oke, Sofi, silakan. Cara mengatasi futur tuh gimana sih Kak? Futur. Iya, futur. Jadi emang setiap manusia itu kan ada naik turunnya ya. Iman juga sama. Iman itu bisa naik, bisa turun gitu. Nah, ya jangankan kita yang orang manusia biasa gitu ya. Sahabat-sahabat Nabi pun dulu nggak terus naik aja, pasti ada futurnya juga gitu kan. Ada masa-masa lengahnya gitu kan. Nah, cara mengatasinya apa? Yaitu ketika kita sudah mulai lelah, kita sudah mulai kok kayaknya berat gitu ya, kayak ngelakuin ibadah tuh kayak berat banget gitu. Ya, cara ngatasinnya ya dengan banyak beristighfar gitu kan, banyak berzikir gitu kan ya. Itu karena futur itu juga salah satu godaan setan juga ya gitu kan, dengan
kita lengah gitu kan, udah capek gitu kan, itu setan makin seneng tuh menggoda kita, ayo udahan aja gitu kan, jangan dilanjutin misalkan gitu. Jadi setan semakin senang gitu kan kalau misalkan kita terus ngedown gitu kan, yang nggak ada nggak ada niat untuk bangkit gitu. Jadi ya tadi salah satunya dengan istighfar, berzikir gitu kan ya, terus berdoa kepada Allah gitu kan ya, dan juga cari teman-teman yang emang bikin kita tuh semangat lagi gitu kan, teman-teman yang bisa menasihati kita gitu, tapi nasihatinya itu yang bisa kita terima gitu ya, teman-teman yang emang bisa ngertiin kita gitu. Jadi karena kan salah satu obat hati ya, kayak lagunya Opik ya, berkumpulan dengan orang-orang soleh gitu ya. Jadi salah satu obat hati itu dengan berkumpulan dengan orang-orang soleh gitu kan, minta solusi, minta motivasi gitu. Jadi karena ya jujur Kanela juga sering banget futur gitu ya, kadang udah capek gitu kan ya, kayaknya pengennya kayak ya ini bukan contoh yang baik ya, contohnya ya kayak misalkan ngeliat temen Kanela yang di luar sana yang kok kayaknya enak ya kumpul-kumpul gitu ya sama teman cowok, misalkan bercanda-bercanda gitu kan ya, kayaknya kok dilihatnya kok enak ya, itu sebenarnya ada bisikan setan gitu. Jadi kok ada keinginan untuk pengen kesana gitu, pengen ikut kumpul-kumpul, itu kan sebenarnya kayak bisikan setan juga gitu kan. Itu balik lagi istighfar, astagfirullah, nggak boleh begitu gitu kan. Terus ya itu tadi banyak-banyak ikutin kajian gitu kan, terus ikut dengan teman-teman yang solih gitu, teman-teman yang mengajak kita kepada kebenaran juga, itu jadi oh iya ya kita ingat lagi gitu. Jadi jangan sampai kita terus futur misalkan udah kita ngedown terus kita deketnya sama teman-teman yang begitu, wah tambah nggak beres gitu. Kalau misalkan kita udah capek terus kalau teman kita yaudah yuk kita ini aja yuk misalkan kemana gitu kan, tapi yang nggak benar, nah itu malah yang nggak baik, yang nggak benar gitu ya. Coba Kak Tifa bisa nambahin ya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya, ada sedikit lagi ya. Jadi itu ya, Sofi gimana jawabannya ya tadi? Supaya nggak futur ya, futur itu apa sih? Lemahnya iman ya, berarti kalau imannya lemah kita sedang jauh sama Allah gitu. Gimana cara meningkatkannya? Ya dekat dengan Allah ya, caranya tadi ya dengan ikut kajian, terus berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu. Jadi gimana cara meningkatkan iman ya, dengan cara gimana kita bisa dekat lagi sama Allah gitu. Jadi gitu sih tambahannya sedikit. Oke, udah pengen habis ya. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa di pertemuan selanjutnya atau bisa langsung chat WA ya. Waktunya mau habis. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.